Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tambah semangat ya, karena semalaman bisa istirahat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila lahu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapkanlah oleh kalian semua ucapan perkataan yang benar, ucapan perkataan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki segala urusan kalian, seluruh amal perbuatan kalian, dan niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dialah hamba Allah yang pasti akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Surah Al-Ahzab, surah urutan yang ke-33, ayat yang ke-70 dan 71. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, seluruh umatku kelak pada hari kiamat akan masuk surga. Seluruh umatku kelak pada hari kiamat akan masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak menginginkan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang tidak menginginkan masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang tidak menginginkan masuk surga itu? Ya, jadi sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah orang-orang yang tidak menginginkan masuk ke dalam surga itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah hamba yang pasti akan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah hamba yang tidak menginginkan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali diberikan limpahan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa kembali bermajlis di tempat ini. Tujuan kita tidak lain adalah dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan-kebaikan yang akan datang sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari segala macam bentuk keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan-keburukan yang akan datang sesudahnya. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan rizki yang baik, dan seluruh amal ibadah kita Allah jadikan sebagai amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa a'azzakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema ya, penghalang hidayah. Di setiap rakaat salat kita, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita selalu dan senantiasa membaca, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap rakaat salat kita. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami petunjuk, hidayah pada jalan yang lurus. Jadi kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin di setiap rakaat salat kita. Minimal berapa? Saudaraku, saudariku? 17 kali. Ya, itu di luar salat-salat sunnah. Ya. Kita meminta, memohon, berharap kepadanya agar masing-masing kita diberikan hidayah, diberikan bimbingan, diberikan tuntunan yang bisa menjadikan diri ini selamat fid dunya, lebih-lebih nanti fil akhirah, yang bisa menyebabkan diri ini Allah halalkan surganya dan Allah haramkan siksa nerakanya. Ya. Oleh karenanya di dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, hadis ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi kita ya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi seruannya? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Tiap-tiap kalian itu ya dalam kondisi tersesat. Dalam kondisi tersesat. Jadi kullukum dhallun. Masing-masing dari kalian itu dhallun, kesasar, salah jalan. Ya. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian beliau melanjutkan, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk. Kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah. Apa tadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, ya, ini salah satu ciri bentuk hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya kullukum dhallun. Masing-masing kalian itu tersesat.
Masing-masing kalian itu salah jalan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, yang harus kita sadari pada diri kita masing-masing. Karena kita itu dikatakan bolun, semuanya kesasar, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Perhatikan, fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian, wahai hamba-hambaku, kepadaku hidayah. Mintalah kalian, wahai hamba-hambaku, kepadaku, yaitu kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah. Ahdikum, pasti kalian akan aku berikan hidayah. Ya, jadi surah Al-Fatihah, ya, yang biasa kita baca, bagiannya kita meminta diparingi petunjuk, diberikan hidayah. Apa tadi redaksinya? Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, segeralah kalian meminta kepadaku, yaitu Allah Azza wa Jalla, hidayah, petunjuk, pasti kalian akan aku berikan petunjuk. Hidayah yang dimaksud baik di surah Al-Fatihah ataupun di dalam hadis ini, ya, meliputi hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad? Yaitu petunjuk, ya, bimbingan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, sehingga hambanya itu mengerti, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Itu hidayah Ibu, Bapak? Irsyad. Ya, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada kita, hambanya, ya, di mana hamba itu Allah berikan pengetahuan, Allah berikan ilmu. Oh, itu sesuatu yang baik. Oh, itu sesuatu yang diperintahkan. Oh, itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang dilarang. Itu namanya hidayatul irsyad. Ya, hidayah berupa petunjuk, berupa pengetahuan, ngerti. Oh, kalau seorang muslim itu wajib melaksanakan ibadah salat 5 waktu setelah ia bersyahadat. Itu irsyad. Oh, seorang muslim itu wajib ketika hartanya telah sampai pada batas minimal dan usianya telah sampai pada usia 1 tahun. Oh, wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu namanya hidayatul irsyad. Petunjuk berupa pengetahuan, ilmu, tahu itu hak, itu batil. Oh, itu jalan menuju surga. Oh, itu jalan menuju neraka. Yang kedua, hidayah adalah hidayatut taufiq. Hidayah saudaraku, saudariku? At-taufiq. Hidayah taufiq adalah petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba itu mampu melaksanakan ilmu yang telah ia ketahui. Apa hidayah taufik? Ya, yaitu petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, sehingga hamba itu diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui. Ya, at-taufiq, yaitu petunjuk yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hambanya berupa kesanggupan, kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu. Untuk bisa mengamalkan ilmu. Ya.
Bukan sekedar mengamalkan, ya, termasuk mendakwahkan, termasuk memperjuangkannya dengan penuh kesabaran. Itu namanya hidayah taufik. Kedua-duanya kita butuhkan. Makanya tadi di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah, merekalah orang yang tidak tersesat. Mintalah kalian kepadaku hidayah, yaitu hidayah apa tadi? Irsyad, termasuk hidayah apa? Taufik. Ahdikum, pasti kalian akan aku berikan hidayah. Jadi kita dituntut untuk apa? Meminta keduanya. Sekarang pertanyaannya, kalau di dalam hidup ini kita diperintahkan untuk apa? Selalu memohon, selalu meminta dua hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, ya. Bahkan dua hal ini menjadi sebab, ya, selamat atau tidaknya seorang hamba untuk kehidupan nanti di yaumil qiyamah. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang bisa menghalangi seorang hamba dari apa? Datangnya hidayah. Ya. Jadi hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan hamba itu apa? Terhalang untuk mendapatkan apa? Hidayah. Poin yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya. Seseorang itu terhalang dari hidayah adalah apa? Sikap sombong. Sikap apa? Sombong. Jadi kalau orang itu sudah punya apa? Sikap sombong dalam hidupnya, mustahil orang itu akan mendapatkan hidayah. Baik hidayah berupa apa tadi? Ilmu, ataupun kemampuan, kesanggupan untuk mengamalkan ilmu. Apa tadi istilahnya? Irsyad ataupun taufik. Maka haram bagi masing-masing kita untuk apa? Memiliki, ya, sifat sombong. Dan apa itu sombong? Apakah sombong itu memiliki rumah besar, kendaraan bagus, harta yang banyak, ya, pakaian yang apa? Mewah? Apakah itu sombong? Tidak, wahai saudaraku dan saudariku. Sombong, ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ketika datang seorang sahabat, ya, yang pakaiannya itu bagus, yang sandalnya itu bagus, yang surbannya juga apa? Bagus. Karena khawatir sahabat ini apa? Ya, masuk ke dalam karakter yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, perkara yang dilarang. Ia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, pakaian saya bagus, saya suka yang bagus-bagus. Ya, sandal yang saya pakai juga apa? Bagus. Ya, kemudian surban yang saya pakai ini juga apa? Bagus. Apakah saya ini termasuk umatmu yang sombong? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Wahai sahabatku, yang dimaksud sombong itu adalah batarul haqqi. Di saat kamu menolak kebenaran. Apa? Batarul haqqi. Kalau kamu menolak kebenaran yang datang kepadamu, yang disampaikan kepadamu, kemudian kebenaran itu kamu tolak, maka kamu telah terjatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa ghamtun nas, yaitu ketika kamu meremehkan orang lain. Orang lain itu apa? Kamu remehkan. Itulah apa? Kesombongan. Dan itu yang dilakukan oleh iblis, la'anahullah. Ya, dilakukan oleh siapa? Iblis. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah apa? Al-A'raf. Di surah apa? Al-A'raf. Ya, dari mulai ayat yang ke-11, 12, ya, dan seterusnya. Ya, kisah apa? Pembangkangan siapa? Iblis.
Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan?" Ya, iblis menjawab, "Ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Ini jawaban yang disampaikan oleh iblis la'anahullah ketika Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk tidak mengerjakan apa yang aku perintah?" Berupa apa? Hormat kepada makhlukku, yaitu apa? Adam alaihis salam. Dia mengatakan, "Ana khairum minhu." Ya Rabb, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakanku dari api, sedangkan engkau telah menciptakannya dari apa? Tanah liat. Nah, di sini jelas bahwasanya iblis la'anahullah ya melakukan tindakan kesombongan. Apa tadi? Menolak perintah. Diperintahkan untuk hormat kepada Adam alaihissalam, ya. Enggan, dia tidak mau. Bahkan dia menyampaikan apa? Saya lebih baik. Maksudnya bahasa lainnya apa? Dia itu apa? Hina. Dia itu nggak lebih baik dariku ya Rabb. Mengapa engkau memerintahkan aku untuk hormat sujud kepada siapa? Dia. Ini poin yang pertama wahai saudaraku dan saudariku. Maka tinggalkan sifat apa? Takabbur, sombong ini. Siapapun orangnya yang menjaga dirinya masih tetap memelihara apa? Kesombongan, maka dipastikan orang itu Allah haramkan masuk ke dalam surganya. Dia adalah makhluk yang Allah hinakan, sebagaimana iblis Allah katakan apa? Wa kana minas saghirin. Dan dia termasuk makhluk yang apa? Hina, yang rendah. Dan tempatnya di mana? Di dalam neraka. Ya. Jadi jauhkan sifat yang pertama ini dari diri kita masing-masing. Kemudian selain apa? Ya, sombong, ya, termasuk apa? Ya, al-ujbu, yaitu congkak, yang merasa paling apa? Wah sendiri, yang lainnya apa? Lewat, ya kan? Yang lainnya apa? Lewat. Hal yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku seiman, sesuatu yang bisa apa? Menghalangi diri ini untuk tidak mendapatkan hidayah, baik itu apa? Irsyad ataupun taufik, adalah apa? Kecintaan seorang hamba terhadap apa? Dunia yang berlebih. Nah ini ya sesuatu yang amat sangat apa? Membahayakan ya di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kecintaan seorang hamba. Nah, jazakumullahu khairan. Ya, terhadap apa? Dunia yang apa? Berlebih. Ini sesuatu yang apa? Wajib untuk kita apa? Tinggalkan. Memang dunia adalah sesuatu yang apa? Dibutuhkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita memiliki kecintaan yang teramat sangat terhadap dunia, maka ini bisa menghalangi diri kita dari apa? Datangnya petunjuk. Ya, ketika seseorang itu sudah apa? Cinta dengan dunia, nggak peduli yang namanya ngaji, nggak peduli yang namanya apa? Berteman dengan orang-orang yang baik, nggak peduli dengan apa? Melakukan hal-hal yang apa? Ya, mungkin bermanfaat bagi kehidupannya apa? Di akhirat. Ya, jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku, kita tidak dilarang untuk memiliki kecintaan terhadap apa? Dunia, karena itu fitrah. Ya, karena itu adalah apa? Fitrah. Ya. Nah, jazakumullahu khairan. Qaddarullah. Ya, pagi ini kita mendapatkan apa? Ujian.
Apa ujiannya? Nah, ya. Apa ujiannya? Ya, sayanya agak harus ngotot sedikit. Dan karena biasa di Al-Huda itu pelan aja itu langsung star gitu ya kan. Ini di sini wis ngoweten-ngeten itu ternyata suaranya apa? Segitu-segitu aja. Ya nggak apa-apa, saya sarankan ya Bapak Ketua, Pak Takdir, nanti apa Pak gitu ya kan, karena suaranya kurang pas kasih diskon gitu. Nggak apa, betul kan? Kan ono rego ono rupo toh, ada harga ada barang, setuju nggak? Nggak apa-apa, ya kan? Sesuatu yang baik. Jadi nanti pas apa deal-dealan gitu, pas beberes gitu, ya Pak tolong kasih diskon berapa? 50% gitu. Nggak, jangan masuk 50%. Kita berbuat dolim ya. Intinya minta sedikit keringanan ya. Halas, kita lanjutkan saudaraku. Jadi ya, sesuatu yang apa bisa menghalangi hidayah itu datang kepada seorang hamba adalah apa? Kecintaan seorang hamba terhadap dunia. Kecintaan seorang hamba terhadap apa? Dunia yang berlebih. Ya. Mungkin kita bertanya, apakah salah ketika saya senang terhadap apa? Dunia. Pingin terhadap apa? Dunia. Sekali lagi tidak salah. Allah menyebutkan di surah Al-Qasas. Surah apa? Al-Qasas. Surah urutan yang ke-28. Di ayat yang ke-70 berapa? 7. Surah Al-Qasas. Urutan yang ke-28. Ayatnya ayat yang ke-77. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, raihlah wahai hamba ya kenikmatan di negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sekali-kali kalian melupakan jatah bagian dari kehidupanmu apa di dunia ini. Yang keliru, yang salah, yang bisa menyebabkan seseorang itu terhalang dari apa? Hidayah adalah apa? Kecintaan yang berlebih gitu loh. Sampai apa? Ya, dia melalaikan aturan-aturan Allah Rabbul Alamin. Ya, prinsip yang ia miliki hanyalah apa? Yang penting saya memiliki apa? Banyak dunia, punya banyak materi, nggak ngurus itu sumbernya halal atau sumbernya itu haram. Nah, ini salah satu apa? Akibat ketika orang itu apa? Memiliki kecintaan yang berlebih terhadap apa? Dunia. Ya. Ketika dia tidak lagi memperdulikan cara untuk mendapatkan apa? Itu dunia. Maka dipastikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, orang itu tidak akan mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Karena apa? Yang ia makan, yang ia minum, ya, ia dikenyangkan, pakaian yang ia pakai dari sesuatu yang apa? Mungkin haram, mungkin samar. Ya, sehingga doanya tidak akan diterima, ibadahnya juga akan rusak. Sebagaimana apa? Kisah yang Rasulullah SAW sampaikan, ada seorang laki-laki yang disebutkan Ash'asha Aghbara, ya. Jadi rambutnya itu apa? Sangat kusut, pakaiannya itu apa? Ya, compang-camping karena jauhnya lamanya perjalanan yang ia tempuh. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit, maksudnya ia berdoa. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang tersebut, ya, mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan itu haram. Karena apa? Dia untuk mendapatkan dunia itu tidak apa? Ya, peduli. Prinsip yang ia miliki,
gimana caranya saya mendapatkan apa? Banyak materi. Karena tadi itu poin yang kedua, ya, cinta yang berlebih terhadap apa? Dunia. Pengen menjadi orang yang paling kaya. Sehingga ketika ia mencari maisha, mencari nafkah, ia tidak peduli itu halal atau itu haram. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ketika apa? Orang itu mengangkat tangannya ke langit, maksudnya berdoa, mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan itu haram. Masyrabuhu haram. Minuman yang dia minum itu apa? Haram. Ya. Malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai itu dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia dikenyangkan dan dia dibesarkan dari hasil yang haram. Fa'anna yustajabu. Mana mungkin doa orang itu akan Allah kabulkan. Para ulama ketika menjelaskan kata fa'anna yustajabula, mana mungkin orang itu akan disapa oleh hidayah, petunjuk. Kalau apa? Dia tidak hati-hati di dalam mencari apa? Penghidupannya. Makanya ini pelajaran bagi kita semua, terutama para suami, ya, keluar rumah mencari maisha sing ati, jangan gerusuk. Jangan sampai kita pulang kita berikan kepada anak istri yang kita makan setiap saat itu apa? Tercampur sesuatu yang haram atau jelas-jelas apa? Haram. Hati-hati, ya. Akibatnya, resikonya sangat apa? Besar. Apa itu? Terhalangnya orang itu dari apa? Hidayah ila siratil mustaqim. Petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau sudah terhalang dari petunjuk, ya pasti orang itu akan apa? Kesasar, akan tersesat. Nah, ini poin yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku seiman. Ya. Maka silahkan miliki kecintaan terhadap apa? Dunia, tapi ingat tujuan kita diciptakan ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Lagi nyambut gawe kerja, kemudian dengar hayya 'alas shalah, leren, berhenti. Jangan apa terus kita mengatakan nanggung nih. Ya, termasuk mak-mak juga nih. Iya kan? Suka ngendang-ngendi. Sudah tahu suaminya apa? Udah berangkat ke masjid, mak, ya, mau berangkat ke masjid sih. Ya, Mas. Udah pulang juga masih umek aja di dapur. Tahu umek enggak? Riweh tuh di dapur. Ya kan? Ublak di dapur. Seolah-olah malaikat maut itu bisa ia ketipi gitu. Bisa ia apa? Ajak nego-nego. Ya. Iya, kalau apa bisa diketipin gitu, misalnya ntar dulu 50 tahun lagi ya, enak resep itu. Tapi kalau tiba-tiba apa belum sholat, tiba-tiba apa kapundut meninggal dunia, syahid atau sangit nih kok? Syahid atau sangit? Enak man syahid itu, pasti sangit. Sangit itu nggak enak. Nasi kalau sangit aja juga walaupun pulen mah, rasanya juga nggak enak. Atau kena walang sangit itu, ya, yang belalang yang suka, nggak enak itu. Pengennya masa syahid. Jadi tolong, ya, para suami, ya, ketika sudah apa terdengar perintah untuk menegakkan sholat, leren, istirahat, berhenti. Datangi itu panggilan Allahu Rabbul Alamin. Begitu pula ibu-ibu, ya. Begitu pula ibu-ibu. Ya, jangan kok terus, iya sabar masih nanggung ini loh, tinggal ngulek aja selesai kok. Setelah ngulek, ikan cuek di kulkas belum digoreng, terus saja itu meraman terus itu. Ya kan? Nanti setelah selesai, lapar, mau makan dulu. Bu, sudah sholat, Bu? Belum. Mas, aku kate makan sih gitu. Ayo tak iboin ya. Loh. Setelah makan, ting, Bang, es doger, Bang. Setelah makan kenyang, ngantuk.
bangun apa? Sudah waktu asar, padahal zuhur belum Nah, itu kebiasaan. Ya, makanya jamaah Masjid Al-Huda nggak boleh punya kebiasaan seperti itu. Ya, suami kedah negur istrinya baik. Kalau itu dilakukan oleh suami, istri harus nasihatin suaminya baik. Ojo kok meneng wae gitu. Jangan kok diem aja. Ya wis lah, wis gede kok, biar ingat sendiri. Oh, nggak bisa. Kita harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Setuju nggih? Nah, jadi ini akibat ketika orang itu cinta terhadap dunia, ya, yang berlebih. Kemudian yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku seiman, sesuatu yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari hidayah, yaitu mengikuti tradisi yang buruk yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Mengikuti tradisi kebiasaan yang buruk yang biasa dilakukan oleh pendahulunya. Mengikuti saudaraku, saudariku? Tradisi kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Ya, mungkin orang tuanya, mungkin karib kerabatnya, mungkin masyarakatnya, ya, dengan mengatakan masa mereka semuanya pada salah, ya kan? Jadi ini tolong waspadai ini, wahai saudaraku dan saudariku, ya. Poin yang keberapa? Di 3, ya, yaitu taklid buta terhadap kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kalau kebiasaan itu baik, silahkan diikuti, maksudnya sejalan dengan syariat, monggo. Tapi kalau itu buruk, kebiasaan itu bertabrakan, bertentangan dengan syariat, tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, maka meskipun itu dilakukan oleh ibunda kita, biasa dilakukan oleh ayahanda kita, bahkan orang-orang terdahulu kita, haram seorang muslim muslimah untuk mengikutinya, ya kan? Dan itulah yang dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mengapa mereka menolak dakwah Musa alaihissalam? Mengapa mereka itu menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Mengapa mereka itu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuk para nabi dan para rasul? Karena mereka tadi? Yang ketiga, yaitu mengikuti kebiasaan tradisi yang jelek, yang buruk yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ya, makanya ini tolong, ya, tinggalkan perbuatan itu. Kalau kita pingin ihdinas siratal mustaqim ini Allah ijabah, Allah kabulkan. Ustaz, tapi nanti kalau kesinggung gimana? Kalau saya tinggalkan, lawang itu sudah biasa dilakukan oleh bapak ibu saya, bahkan eyang-eyang saya, bahkan masyarakat saya. Kita sebagai seorang hamba yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada konsekuensi dari ya, kedudukan sebagai seorang hamba. Ada konsekuensi dari kalimat syahadatain di atas. Apa itu? Kita harus mendahulukan hukum Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya daripada aturan-aturan manusia. Berarti berat dong Pak Ustadz jadi orang Islam itu? Ya, enggak juga bagi orang yang telah Allah paringi hidayah. Ya kan? Dan ini harus adanya keberanian, wahai saudaraku dan saudariku. Kalau kita itu melempem, ya, nggak berani, ya, nggak mau ngadepin resiko, ya udah ngikutin arus. Ya, kalau arusnya ini arus baik, kalau arus buruk, wah, kecemplung ke jurang sampean, mati sampean. Halo, paham? Jadi kita jangan kok terus saya nggak mau deh Ustadz, resiko nanti saya dimusuhin, dikatakan alirannya itu aneh, ya kan? Setelah tinggal di Bekasi kok tiba-tiba pulang kampung kok nyeleneh, ya, kamu itu salah jalan ya gitu.
Ya cukup dalam hati aja. Insya Allah boten. Justru jenengan-jenengan yang salah jalan. Kita di Bekasi insya Allah nopo ngaji. Makanya tolong nih teman-teman di sini ini jangan hanya ngaji di sini. Ya makmurkan Masjid Al-Huda termasuk tempat-tempat lain. Kita ditakdirkan apa? Tinggal di Bekasi itu ya boten. Enak tidak? Enak, kajian di mana-mana, betul tidak? Ya, cuma masalahnya itu kita itu banyak magernya, betul enggak? Banyak magernya. Ya, makanya kalau pengen selamat, maksudnya mager itu males untuk sat gitu loh. Ya kan, males untuk cari informasi. Oh, di mana ada kajian ya? Di mana ada kajian ya? Ya kan? Ini kebiasaan apa kita? Padahal di Bekasi ya Allah, kalau kita apa? Cari informasi, oh di sana ada kajian ini, di sana ada kajian ini, di sana ada bahas ini dan seterusnya. Ya kan? Jadi ayo, ini nasihat untuk saudaraku saudariku yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ya agar kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Tolong sat untuk cari ilmu. Setuju mboten Pak Bu? Setuju nggih? Nggak setuju nanti sampean akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dulu pagi-pagi ditanya, setuju ngaji terus? Setuju. Mari nyampe ke Bekasi, wah ras-rasan. Priben tuh. Aras-arasan itu dia maksudnya apa? Ya, males. Setuju gitu. Tapi setelah sampai Bekasi, ya Bu, di rumah aja ya Bu ya. Padahal habis subuh apa? Ada pengajian. Udah deh, ngelanjutin turu aja, tidur. Udah. Gimana mau jadi jelma apa? Lempeng, lurus. Kalau apa? Malas untuk tolabul ilmi. Jadi kembali kepada poin yang ketiga. Ya, bahwasanya seseorang itu terhalang dari hidayah karena mengikuti tradisi yang buruk, kebiasaan yang buruk. Ya, termasuk adat istiadat yang bertabrakan dengan syariat Islam. Ingat, adat istiadat yang berbenturan dengan syariat apa? Islam. Ya, karena tidak semua adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat itu apa? Berbenturan dengan syariat. Ada kok yang sejalan. Ya. Contoh misalnya kalau tradisi Jawa itu yang saya pahami, seorang wanita ketika sudah apa dipinang oleh apa laki-laki, sudah dikhitbah, sudah dilamar, itu saru nggak pantas, kemudian perempuan itu ngelayap sana ngelayap sini. Apa pesan orang tuanya? Di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Ya, itu yang saya ingat dari apa yang menjadi apa ya nasihat mbah-mbah saya, termasuk apa orang tua saya kepada apa mbak yu saya semuanya. Ya, kalau kamu sudah dilamar karo wong lanang, sudah dikhitbah, kamu nggak boleh ya pecicilan kesana kemari, ngelayap, ngalong, apalagi itu. Ya kan? Dan itu yang saya ketahui di kampung saya itu, oh iya. Tapi sekarang enggak. Udah ditentukan hari apa? Hanya akdun nikah. Bisa putus gara-gara apa? Loh, boncengan karo bocah lanang. Apa? Di depan rumah? Di depan rumah Pak De. Ya, kalau di depan rumah aja nggak boleh, maksudnya ya ngelayap di sini Pak De, ya maksudnya apa ya seperti yang kita pahami. Nah ini salah satu apa tradisi yang baik, adat istiadat yang baik, yang tidak bertabrakan dengan syariat Islam. Tapi kalau ada tradisi, ada kebiasaan di hari tertentu, ya kan, di bulan tertentu harus apa? Mandi bunga 7 taman, ya kan? Kemudian apa? Ya, nyuciin kaki orang tua. Kemudian sebagian dari apa? Bekas air cucian itu apa? Diminum. Bahkan sebagian apa?
digunakan untuk cuci muka. Ini yang sudah menyalahi apa? Aturan. Apalagi sampai ngesot, sampai DP ini tidak boleh. Nah itu kan orang tua Pak Ustadz, harus dihormati, leres, betul. Tapi jangan sampai apa? Bertabrakan dengan syariat, yaitu apa? Jangan sampai menyerupai rukuk, apalagi sampai apa? Sujud, nggak boleh, ya kan? Ya. Tapi itu kan tradisi kebiasaan kita, ya kan? Kalau sama orang tua itu harus seperti itu, ya kan? Tapi kalau sampai sujud terus apa? Diambil momen tertentu hanya di hari apa? Raya, ya? Keliru. Kita diperintahkan untuk birrul walidain di setiap apa? Saat. Dan cara birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, harus sejalan dengan syariat. Ya. Apa salah satunya? Ya sering pulang kampung, ya kan? Pulang kampung bawa apa? Duit sing banyak. Kemudian assalamualaikum mak, pripun kabari? Alhamdulillah cung sehat. Piye kabarmu? Kayak duit sak kuwatel mak. Alhamdulillah mak, iko rezeki mak gitu. Ayo kita halan. Ayo mama pengen makan apa? Tapi ini apa? Suruh nyimpen dulu. Dah. Saya yakin itu. Walaupun kita nggak DP ngesot. Kalau model anak seperti ini, pasti dia akan cerita ke tonggo-tonggo nih. Anakku nih no Bekasi gitu. Setiap pulang itu bawa apa? Duit segebek, dan itu 2 pekan sekali. 2 pekan sekali pulang, ya kan? Masya Allah. Kemudian ayo mak, ayo pak, samen jaluk apa, samen minta apa, ayo abang turuti dah. Tapi ngapunten nggih pak, besok saya mau balik lagi menjalankan tugas. Iya, dolet duit meneh. Jangan kok abah ini nggak pernah ngirimin duit, nggak pernah nelpon, nggak pernah apa nongol. Setahun sekali, pakai termehek-mehek. Kemudian bu, aku njaluk sepuro ya bu. Itu namanya gedabrus, alias omong kosong. Ya kan? Terus apa? Bu, doain ya bu ya, biar usahaku lancar. Mau lancar dari mana? Ibu apa? Ya, panennya enggak, ya, gagal, enggak dikirimin. Padahal duitnya banyak. Jelas nggih? Orang itu dilancarkan kalau dia baik sama kedua orang tuanya. Dan cara baik itu bukan tadi dengan ngesot. Jelas nggih? Andai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan manusia sujud kepada apa? Manusia. Aku pasti akan perintahkan para istri sujud di depan suaminya. Tapi kan itu tidak boleh. Kan hanya andai saja aku diizinkan, aku diperbolehkan memerintahkan manusia itu untuk apa? Sujud kepada sesamanya. Pasti aku perintahkan para istri sujud mareng suaminya. Tapi itu nggak boleh. Jelas nggih? Saking apa nih suami? Saking besarnya kedudukan suami. Makanya para suami ya, tolong sat. Karena kalian itu adalah apa? Ya, pemimpin bagi apa? Istri, ya. Jangan kok jadi suami itu apa? Arasan. Dikit-dikit apa? Tidur. Sedangkan daringannya kok kosong. Tahu daringan, Bu? Tempat untuk nyimpen beas itu loh. Nyari. Iya. Jadi suami itu harus sat. Nah, apa yang bisa saya lakukan selagi itu baik? Bismillah, niatkan untuk ibadah. Kalau suaminya sudah seperti itu, istrinya nggak hormat, Pak, kasih SP1, Pak. Ya, kasih SP1 itu. Ya, santai aja. Ya.
Suaminya itu udah ya Allah sirah dipakai kaki dipakai sirah. Tapi istrinya masih apa? Lototin, kalau ngomong kau pancing gitu. Wah, kayak seng dipukul. Wah. Kasih SP1, Pak. Mak. Ya, Mak, tolong hati-hati, Mak. Hati-hati, Mak. Udah. Ya, cairin dulu. Kasih senengin dulu, bahagia. Masih tambeng juga, dah kasih SP2. Sampai berapa? 50 SP-nya. Keburu mati suami kayak gitu, mah. Enggak, ya cukup 3. Kalau 3 enggak apa, ya berubah, mah izinkan saya mau nikah lagi. Nah, emangnya mampu. Nah, disitulah kita harus tengok diri. Ya kalau nggak mampu ya sabar. Diplototin mulu sama istri, sabar. Ya, sabar. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai mati, sampean sabar. Ya insya Allah ya. Jadi teman-teman yang sudah pada ngaji, nggak ada itu istilah istri kok wani berani sama apa? Nah, suami itu nggak ada. Itu yang belum ngaji sama sekali, yang jauh dari yang namanya nasihat, dimaklumi. Tapi kalau sudah ngaji, temannya orang-orang baik, lingkungannya juga orang-orang baik, dia akan apa? Berpikir 1000 kali kalau mau menyakiti pasangannya. Ini berlaku untuk suami ataupun istri. Nah, jadi sekali lagi apa? Poin yang ketiga adalah mengikuti tradisi kebiasaan yang buruk. Kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, sesuatu yang bisa menghalangi seorang hamba ya untuk mendapatkan apa? Hidayah, yaitu apa? Ya, lingkungan teman yang buruk. Apa? Lingkungan teman yang buruk. Jadi dia tinggal di lingkungan yang tidak baik. Ya, sehari-harinya temannya bukan teman yang apa? Baik. Orang semacam ini susah, berat untuk mendapatkan hidayah. Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW ya memberikan permisalan orang yang berteman dengan orang yang baik itu seperti orang yang apa? Dekat dengan apa? Penjual minyak wangi. Walaupun kita ini untuk meser, ya tidak beli, insya Allah kita akan apa? Dapat aroma wangi, ya kan? Kadang-kadang tuh si penjual mah, Pak, Bu, ini ada produk apa? Baru, punten, iya tak. Walaupun itu hanya sedikit batang kecil kertas mungkin yang dicelopin gitu. Pernah sampean gitu? Ya mungkin lagi gabut di rumah, tahu gabut gitu. Kemudian apa masuk ke mall gitu, betul nggak? Iya. Pengalaman. Jujur, iya. Saya menceritakan seperti itu ya. Kita lagi apa mau membeli sesuatu yang itu tidak ada ya catatan dari rumah, tiba-tiba nah apa gitu, apa ya nih? Ya kita terima, matur suwun. Kok wangi ya? Balik lagi. Bukan karena apa si no aww itu ente. Tapi karena kok aromanya apa? Harum. Jangan salah ini loh Pak ya. Ntar dokter itu karena apa? Ngapunten Ustadz juga manusia. Cuma bedanya kalau Pak Ustadz itu apa? Mikire iku 2000 kali. Aku Ustadz. Paham nggih? Kita besti Pak Takdir. Ini ketua panitia ini memang Masya Allah. Pagi ini Masya Allah menyala. Dan ya tolong Ibu Takdir ya, beliau jimat sampean. Nggak ikut mana? Angkat tangan. Masih tilem ya, masih tidur ya. Tolong Bu Takdir jaga beliau baik-baik. Beliau adalah apa?
surgamu atau nerakamu. Termasuk semuanya yang bawa apa suami. Jaga suaminya baik-baik. Di luar sana mah banyak atuh mah seueur kene mah seueur naon nunggoda mah gitu. Setuju? Apa tadi poin yang keempat? Yang bisa menyebabkan seseorang itu terhalang dari apa? Hidayah, lingkungan teman yang buruk, yang tidak baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Permisalan orang yang apa? Berteman dengan orang yang baik seperti apa tadi? Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi. Kebalikannya, orang yang temannya ini tidak baik